Menyenangkan hatimu, itulah rindunya kami Kristus, setidaknya itulah yang terungkap lewat mulut lidah bibir kami. Tuhan yang mengenal kami secara pribadi dan mengetahui jauh ke kedalaman hati kami, biarlah apa yang kami katakan ini benar-benar keluar dari roh kami Kristus, dari pemahaman bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan kalau Tuhan berikan kami kehidupan yang baru setiap pagi, seharusnya itu kami pakai benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan tidak saja itu, tapi kami boleh naik ke level membuat hati Tuhan puas dengan seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan yang kami percaya akan menolong kami tidak hanya mendengarkan, tapi juga memahami dan menghidupinya Kristus, agar setiap fellowship kami tidak menjadi sia-sia, tapi kami pulang membawa sesuatu dalam hati kami akan memotivasi kami untuk berubah seperti kehendak Tuhan. Dan hamba-Mu dengan semua keterbatasan yang hamba miliki, hamba siap untuk Tuhan pakai. Bertuturlah dengan leluasa di hati kami, karena kami sangat merindukan sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bu Ibu. Efesus pasal 4 25 ke ayat 32. Nanti ayat pokoknya di ayat 26. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat 26 boleh bersama-sama ibu-ibu. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya awali dengan menceritakan satu kisah tentang seorang ayah yang baru saja beli mobil baru. Keren. Ya, seperti layaknya kita semua, kebiasaan kita semua, kalau punya barang yang baru, barang ini kan suka ditimang-timang, anakku sayang. Tengok-tengok lagi mobil barunya, begitulah gitu. Jadi sama dengan si bapak ini. Pagi hari dia bangun, dia langsung ke garasi, lalu keluarkan mobilnya, lalu dilap-lap, meskipun belum kotor, orang masih baru, ya kan, belum pernah dipakai gitu. Dilap-lap, dielus-elus, sambil senyum-senyum sendiri, pandang-pandang, sambil bilang keren kali nih mobilku, begitulah ceritanya. Ya. Lalu dia tinggal sebentar itu mobil mengambil sesuatu ke dalam rumah. Ketika dia kembali, dia lihat anaknya yang belum sekolah, sekitar 6 tahun, hampir 7 tahun, sedang asik dengan mobil baru papanya. Ya, ya, ngapain anaknya? Oh, kalau cuma coret-coret tinggal hapus doang. Nah, dia petok-petok pakai palu. Itu mobil, senyum-senyum, ya makin banyak penyoknya, makin dia senang. Wah, luar biasa, pikirnya permainan yang mengasihkan seperti itu. Beliau itu bapaknya langsung dia rebut itu palu dari tangan anaknya, lalu dia palu jari-jari tangan anaknya. Dia nggak dengar anaknya menjerit-jerit, oh ini bagus. Sampai kemudian di titik mungkin sudah lelah memalu, telinganya menangkap suara, papa
menjerit-jerit seperti itu. Tersadarlah dia melihat mobil itu sudah dipenuhi dengan darah. Lalu secepat kilat dia bawa anaknya ke rumah sakit. Sayang, 1000 kali sayang ibu-ibu yang jari-jari tangan anaknya harus diamputasi, dipotong semuanya. Nah, ketika anaknya sadar dari pengaruh obat bius, anaknya berkata kepada bapaknya yang menangis sesenggukan di samping tempat tidurnya, "Pak, apakah nanti jari-jariku akan tumbuh kembali? Maaf ya, sudah merusak mobil papa." Bapaknya pulang lalu bunuh diri. Iya. Ibu-ibu, ada yang tidak pernah marah? Katakan sejujurnya, ibu-ibu jangan ada dusta di hati. Ada yang tidak pernah marah? Tidak ada. Kalau ibu-ibu mengatakan, "Aku tidak pernah marah loh, suamiku baik banget, gak pernah marah, orang tuaku gak pernah marah," engkau membuat Tuhan menjadi pendusta. Karena justru karena kemarahan kita lah salah satunya Tuhan akhirnya mati untuk kita. Marah itu, ibu-ibu, adalah salah satu emosi dasar kita manusia. Maka kalau ibu-ibu tidak pernah marah, segeralah konsultasi. Ada yang salah di mental, spiritual. Yes. Iya, ya. Itu adalah salah satu emosi dasar manusia, marah, ya, marah. Nah, secara umum ada pemicu yang menyebabkan kita marah, betul kan? Ketika sesuatu tidak sesuai dengan rule-nya, tidak sesuai dengan keinginan, atau ketika sesuatu itu kita merasa tidak lakukan tapi orang tudingkan itu, kita pasti akan marah. Respon alamiah seperti itu. Minimal ketika misalkan ibu-ibu di jalan raya lalu sedang asik, seperti saya kalau di angkot atau di bis, lebih sering dengan transportasi umum, ada yang itu gue nggak punya kepentingan secara langsung dengan orang itu, ya. Angkot misalkan, bis, tiba-tiba ada motornya kan begitu ya, secara mungkin dia lupa itu jalan itu bukan arena balapan, siung begitu. Kalau mata saya melihatnya itu otomatis spontan, minimal begitu. Apalagi kalau melihat atau mendengarkan motor yang knalpotnya dilepas. Wis, haleluya. Sampai detik ini saya membicarakan hal itu, usia 52 tahun, belum pernah kurasa seingatku meresponi gitu. Asik, belum pernah. Pasti. Aku juga nanya mendengar begitu di orang, apa sih orang kata-kata pasti. Karena menurut saya tidak cocok. Nah, itu kan berarti saya sehat dong, ya. Saya sehat dong, ya, itu dia, sehat. Nah, artinya ibu-ibu, ketika kita marah sebenarnya berarti ventilasi emosi kita itu bagus. Ngerti kan ventilasi kan? Tahu kan ventilasi ya, keluar masuk nih, gitu. Ibu-ibu sama ya, karena nggak diserang. Sudah, ibu-ibu? Nah, balik ke marah tadi. Sebenarnya apa arti marah, ibu-ibu? Karena kita ahli dalam hal ini. Tapi ngerti nggak marah itu apa? Marah itu apa sih? Luapan emosi. Terus? Karena saya sudah jelaskan tadi itu salah satu emosi dasar, jadi luapan emosi. Marah kalau didefinisikan sebenarnya apa? Sehat. Biar lihat marahnya juga. Itu yang kita pelajari pagi ini. Boleh marah tapi jangan sampai berefek negatif. Marah kok didefinisikan apa? Apa? Sesuatu yang membuat kita, apa ya, kata yang tepat ya? Ya, gusar gitu. Gusar, tahu nggak ibu-ibu? Jadi seperti diobok-obok, nah gitu tuh, diobok-obok. Ya itu marah. Bagaimana sebenarnya ketika kita marah, ujung rambut ke ujung kaki itu bereaksi. Jadi kayak kena strum, pernah kena strum bobo? Ya, belum? Ya, nanti coba. Supaya ibu tahu
Saya tadi mengatakan bisa positif, bisa negatif. Nah, spesial ayat 26, kalau menjadi jangan berbuat dosa. Bagaimana caranya? Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu, gitu ya. Jadi mari kita lihat dulu jenis-jenis marah ini. Ternyata ada jenisnya. Yang pertama ya, kemarahan yang benar, orge kalau di bahasa Yunani. Kemarahan yang benar itu seperti apa sih? Seperti kemarahannya Yesus Kristus. Orang kalau nggak ngeh dengan perikop itu akan sampai pada statement betapa Yesus yang kita percayai itu adalah pribadi yang temperamental. Gue sepanjang hidup pernah marah dan cukup sering marah untuk hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan role-nya. Tapi belum pernah saya membalikkan meja. Sambil marah. Memang ya anak-anak nggak tahu diri, enggak. Belum pernah Tuhan jadi saksinya. Belum pernah. Ada yang pernah? Ada yang tidak mengaku? Gitu. Ya, itu kemarahan yang benar. Artinya apa? Kemarahan yang benar adalah ketika kita tahu persis apa alasannya kita marah. Satu. Yang kedua, kemarahan yang benar apa? Ketika kita tahu kalau ini kita biarkan, maka orang yang melakukan hal yang membuat kita marah itu akan jatuh kepada dosa yang lebih besar. Nah, di kesadaran kita langsung kita aplikasikan sebagai ibu-ibu. Di mana contoh marah yang benar ini, ibu-ibu? Ya, marahin anak dalam hal apalah? Karena ahli kali kita dalam soal marah anak itu. Satu-satunya pribadi di dunia ini yang punya hak prerogatif penuh memarahi anak itu cuma mak-mak. Mau dibolak-balikan anaknya nggak boleh ada yang mengusik. Setelah ayat itu nanti baru sayang. Cuma kita. Bahkan kalau bapaknya yang dengannya kita bekerja sama membuat anak ini marahin ini anak, kita bisa marah balik ke bapaknya. Enak aja aku yang kandung dia 9 bulan. Melahirkan bertaruh nyawa, kok nggak tahu urusannya. Enak aja kau marah-marahin anakku. The power of mak-mak. Cuma kita pribadi satu-satunya di dunia. Asli. Bahkan pacarnya, calon istrinya pun gak boleh. Kalau sampai anak sudah menikah terus melapor, aku dimarah-marahi suamiku, dimarah-marahi istriku. Siapa kau? Kau ketemu dia besar dengan anakku ya? Aku yang bertaruh nyawa mengurus dari. Langsung terjadi drakor. The power of mak-mak. Meskipun sejujurnya kita sering bilang begini, bahkan ke ibu guru, nggak apa-apa kok bu, marahin aja anakku. Aku coba kalau anak lapor dimarahin misnya. Yang mana mis kau? Apa contoh kemarahan yang benar kepada anak? Terkait dengan gadget salah satunya. Penting sekali untuk ibu-ibu tahu ya, cara memarahi anak yang benar terkait dengan gadget. Kalau sekali diperingatkan enggak, 2 kali, 3 kali, ambil itu gadgetnya, tapi di waktu yang tepat. Jangan lagi asik dia. Sudah makan, tama. Makan, tama. Langsung rampas, bunuh diri anak itu. Ada yang kasusnya seperti itu. Karena kan lagi dia senang, ibu-ibu rampas gadgetnya. Ibu-ibu pun kalau lagi tiktokan, diganggu anak-anak, marah kan? Marah, bisa dibanting itu anak kan? Jangan usik orang lagi senang begitu. Nanti tunggu waktunya dia sudah ambil. Itu marah yang benar. Terus marah yang benar ke anak, apalagi? Apalagi ibu-ibu contohnya?
Oh, nggak mau belajar. Mana cara ibu-ibu memarahi dengan cara yang benar dia nggak mau belajar? Cobalah dulu. Provokatif. Anak pelototan sekarang udah nggak berlaku lagi banyak. Pelototin, mau dipelototin di balik. Apa mak? Dia tengok bajunya, ada yang salah mak. Dulu itu terjadi ya kan? Kalau dulu ya, kita dengan orang tua, saya masih begitu dengan orang tua. Cuma bahasa secara dong. Hilang semua pengetahuan saya. Beda caranya begini dengan satu. Saya hafal betul bahasa syarat almarhum mami saya dulu. Tanpa kata, tanpa suara, batin ke batin. Udah berduduk di sini, udah ketakutan luar biasa. Kok sekarang? Ayo mak, kapan pulang kok biasa? Apanya yang biasa? Itu. Ketika anak tanda kutip malas belajar, kita mau marah nih. Bagaimana marah yang benarnya? Bagaimana marah benar? Kau nggak mikir apa sih? Mama bapak itu kerja untuk nyekolahin kau. Kau mau jadi apa nanti? Hah? Mau jadi apa? Mama tanya mau jadi apa? Kau pikir kau bisa jadi orang? Kalau kau gak sekolah, terus sekarang dia jadi apa? Itu contohnya. Jadi marah yang benar itu seperti apa? Ya? Kenapa tidak mau belajar? Mau capek mau apa yang membuat kau capek? Oh begini, oh ya sudah, istirahat dulu. Berapa lama untuk istirahatnya? Kalau dia anak laki-laki kasih durasi 10 menit, tungguin. Bunyikan alarm, 10 menit. Itu marah, contoh marah yang benar. Di kondisi-kondisi seperti itu, silakan marahlah dengan damai, bebas ibu-ibu. Contoh marah ke suami yang benar apa? Takut. Suami pun pernah jadi marahin. Contoh kemarahan yang benar ke suami apa ibu-ibu? Jangan dikasih makan. Saya suka itu kejujurannya. Ada yang pernah saya tanya begitu mengatakan, jangan dikasih satu itu. Saya pura-pura tahu maksudnya ibu apa? Jangan dikasih pokok. Dia minta tidak, biar dia tahu rasa. Emosi itu nggak tahu rasanya. Tahu kita rasanya, dia kan? Nah, itu contoh kemarahan yang benar atau tidak? Tidak. Contoh kemarahan yang benar seperti apa ke suami? Misalkan kasusnya terlambat pulang lalu tidak diinfokan, dan bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, tanda kutip menjadi hal yang sering. Siapa yang mau contohkan marah yang benar? Bagaimana? Tidur duluan. Tidur duluan. Nggak masalah tidur duluan kalau dia punya kunci. Nggak masalah tidur duluan tanpa dikunci kamar. Ya kan? Nggak apa-apa tidur duluan. Kalau saya seperti itu, sudah waktunya tidur saya. Orang suami saya di luar kota, kalau dia datang ya sudah, pulang dengan damai. Ya kan? Saya bahkan lupa berapa kali saya tungguin dia karena nyaris nggak pernah. Iya. Karena saya tipe yang istirahat itu perlu. Loh, ibu bayangkan jam 3:30, jam 4 saya harus bangun. Mulai pasang sak, begitu kan? Kelas 6:30, kebayang? Saya nunggu dia pulang datang dari luar kota sampai jam 11 demi cinta. Bukan itu membuktikan cinta saya, enggak. Kamar tidak saya kunci, ya kan? Pakaiannya sudah disiapkan, itu, ya kan? Jadi apa contoh marah yang benar? Itu yang saya katakan tadi. Masakan kesukaannya, biarkan dia menikmati, temani dengan senyum. Setelah kenyang baru katakan. Saya bingung, kenapa belakangan ini papa wajah muka pasang ekstrim
ekstrim mungkin nggak masalah, tapi sudah kenyang. Karena pria waktu yang tepat memarahinya adalah setelah perutnya. Jangan sedang OTW sambil bakar-bakar. Kenapa sih bapaknya bla 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 bla? Berubah nanti jadi itu nanti. Hidup lagi nanti kantong perutnya. Ya, itu triknya. Sudah, itu marah yang benar, ya. Lalu jenis marah yang kedua apa? Dan Alkitab menuliskan tentang hal itu, ibu-ibu. Ya, jenis marah yang kedua apa namanya? Ya, parorgismos. Itu bahasa Yunaninya. Kemarahan yang disertai dengan rasa jengkel. Silent treatment. Siapa yang punya kebiasaan kayak gini? Marah ke anak, pergi mak. Ke suami pun begitu, masih satu tempat tidur tapi bikin guling di sini, bikin guling. Marah tapi menyimpan kejengkelan dalam hati, diekspresikan dengan bahasa tubuh, itu juga jenis kemarahan yang merusak. Itu bukti kita itu sangat egois, tidak berkenan membangun jembatan rekonsiliasi. Ini yang sedang kita ekspresikan kemarahan ini bingung karena dia gak nyadar sudah bikin kita marah. Apalagi generasi zaman now, udah ngomong pun kita belum tentu dia paham. Apalagi kalau kita diam. Haleluya, mamaku gak cerewet kali ini. Bikin sarapan kita, siapin. Mak mana? Biasanya sampai sarapan, udah beres buku, udah beres, udah. Pagi ini senyap, gitu mereka bilang makasih Tuhan. Mana dia berterima kasih? Padahal kita sedang jengkel luar biasa, sedang bilang begini. Biar orang sama yang nggak ngomong, memang nggak ngomong. Haleluya bagi mereka kalau kita nggak ngomong. Suami pun begitu. Masih baru di gerbang masuk suara motornya, mobilnya, biasanya udah gagal. Detak napas dia. Karena bakal mendengarkan kirim-kirim yang gak jelas. Dari dasarnya kemana-mana. Hari itu dibuka pintu, kita buka pintu memang. Langsung dia bilang, yes, doaku dijawab Tuhan. Ada banyak klien saya yang akhirnya hatinya menjadi pahit, muncullah sakit ginjal, liver, cancer karena terbiasa memendam kekecewaan dan kejengkelan. Diam tak selalu emas, ibu-ibu. Diam itu bisa jadi imitasi, bukan betul kan? Jangan sudah diam adalah masuk. Tapi kalau diamnya emas lah ini. Selamat pagi Pak. Itu bukan emas, imitasi itu yang tadi kata Alkitab, jangan sampai matahari terbenam. Ibu-ibu kebayang nggak ketika akan tidur menyimpan kejengkelan dalam hati? Datanglah semua mimpi buruk. Saya kasih tahu ke ibu satu rahasia. Selain hati yang gembira, tidur itu juga obat yang mujarab. Bahkan waktu Nabi Elia depresi dan mau mati, ditidurkan oleh Tuhan. Diam kau. Dibuat tidur oleh Tuhan. Karena sedang depresi, lebih baiklah aku mati Tuhan. Saking depresinya dia, dibuat tidur oleh Tuhan. Makanya kalau kalian nonton film-film, ya kan? Ada pasien yang hipnotis supaya itu tidur itu obat yang mujarab. Jadi jangan mau Bu, kalau udah mau tidur masih mikirin harga cabai. Jangan mau kalau sudah mau tidur masih mikirin uang belanja yang kurang. Jangan mau. Rebut waktu tidur. Ini masalah kualitas. Kesehatan bilang kan minimal 7 ya kan? Kalau tidak bisa 6 jam, tapi sebentar pun
lagi nyuci di air satu kali. Pernah nggak ibu-ibu seperti itu? 10 menit itu luar biasa. Kalau ibu-ibu bisa tiba di titik kata kami orang Batak, asperes asal preges, sehat kok bu, sehat. Bener. Ada orang rumahnya bagus, tempat tidurnya harganya puluhan juta, kudu minum pil tidur, itu pun tak tidur. Kenapa? Pasti ada yang kata orang Batak, solot nyelip dalam hati yang belum beres. Itu penting. Karena kenapa? Persis lagu pilihan tadi. Hidupku ada di tengahmu, kau beri rancangan yang terindah. Sampai situ oke saja, mantap, semangat kita menyanyikannya. Takkannya yang baik saja yang ku terima. Betul nggak baik saja? Karena takut pada Tuhan, semuanya baik-baik saja. Tuhan pembohong. Yes, karena kenyataannya Tuhan izinkan kok yang buruk terjadi. Tapi dia bekerja mengolahnya supaya menjadi kebaikan. Maka penting untuk menyelesaikan semua yang nyelip-nyelip. Nggak cuma ketika mau tidur, kapanpun, karena kita nggak pernah tahu panggilan Tuhan kapan datang. Apalagi kalau mau tidur, itu makanya ada 2 sebelum tidur. Mau emosi pun ibu ketika berdoa nggak masalah. Pokoknya hari ini Tuhan kesal kali ya Tuhan, marah kali. Tapi itu kan ngobrol dengan Tuhan kan, doa itu kan berkomunikasi kan, ngobrol dengan Tuhan. Itu kemarahan yang kedua. Nah, kemarahan yang ketiga apa ibu-ibu? Persis seperti cerita saya tadi. Tumos, kemarahan yang sangat merusak. Siapa contoh di Alkitab yang melakukan hal itu? Kemarahan yang sangat merusak. Saul terhadap Daud. Yes. Akhirnya merencanakan pembunuhan berulang kali kepada Daud. Siapa lagi kemarahan yang merusak? Kain. Yes. Itu pembunuhan tersadis di dunia ini. Ya, 1/4 manusia habis. Karena jumlahnya masih 4 waktu itu. Tersadis sejagat raya, itu kan? Itu tuh kemarahan yang merusak. Apalagi contohnya di Perjanjian Baru kemarahan yang merusak ibu-ibu. Apa kemarahan yang merusak? Kematian Stefanus yang dilempari dengan batu sampai mati ketika dia mengatakan, aku melihat langit terbuka lalu ku tengok ku turun naik. Kawan ini menghina Tuhan, dilempari. Kemarahan yang merusak. Dan mari jujur ibu-ibu, kita lebih sering jatuh di kemarahan yang mana? Yang mana? Yang pertama, kayaknya jarang kali lah ya, jarang pakai banget. Karena kita lebih sering jatuh di kemarahan yang kedua, yang menyimpan kejengkelan dan yang merusak. Minimal kalau nggak orangnya kita rusak, barang-barang. Tapi tunggu dulu ibu-ibu, ada aksi merusak ini yang tidak secara fisik, tapi mentalnya dirusak. Nah ini sekarang lagi tren, bullying. Apakah ibu-ibu bisa melakukan bullying? Teramat sangat berpotensi. Kita adalah pelaku pertama dan terutama melakukan bullying pada anak kita. Kita nggak sentuh fisiknya, tapi dilabeli dengan malas, bodoh, memalukan, memang dasar, gendut, jelek. Apanya yang kita rusak dengan cara seperti itu? Mental. Kesalahannya serang. Itu kan saya bilang kemarin yang ikut seminar ya, jangan pribadinya. Karena kalau sampai rusak pribadinya, ibu-ibu yang akan rugi. Itu kan kenapa angka bunuh diri semakin meningkat sekarang? Karena orang ya, siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan? Please saya tanya ibu-ibu, bersalah itu manusiawi ibu-ibu, karena natur kita berdosa, Roma 3 ayat 10. Tetapi sedikit orang yang bisa bangkit dari kesalahannya. Karena kenapa? Kita ini semua luar biasa, pemain yang luar biasa, nggak pernah ikut latihan manapun, tapi paling pintar.
Kata kami orang Siantar, kekerannya selalu tepat. Bahasa lainnya, bidikannya. WR selalu langsung dibidik dari situ. Tak ada latihan kawan ini. Tidak ada latihan kawan ini. Meskipun cuma dalam hati. Ya toh, karena kata adalah doa. Makanya menjadi lucu ibu-ibu. Mulut kita ini satu, tapi bisa mengeluarkan dua jenis, madu dan racun. Kami memuji kan? Apapun WR ini, musiknya ini lagi gak latihan kurasi. Mulut yang sama kan? Ya kan? Baru terima berkat Tuhan. Oke, anugerah. Amin, amin. Dia konsumsi nanti. Gorengan lagi. Semua uang kasih. Mulut yang sama itu. Tadi apa? Ibu simak gak bacaan? Jangan ada keluar perkataan kotor. Karena ketika keluar nih, kenapa Bu? Aku banget ya Bu ya. Bertobatlah. Karena semua yang keluar dari mulut ini itu di sini diproduksinya. Matius 15. Ini pabrik ini Bu. Hati. Itu sebabnya disuruh ini dijaga lebih daripada menjaga mulut, tangan dan kaki. Hati ibu jaga. Hati itu bukan untuk diikuti ibu, please. Ikuti kata hatimu. Labrak, biar tahu rasa dia. Labraklah. Apa maksudnya dari depan? Kira-kira ada paling hebat. Tanpa konfirmasi dulu gitu. Tanpa mencari tahu sieda ini kah sumbernya atau ada sieda-edanya yang lain. Mudah-mudahan suka sama bahas sieda-eda ini. Paham gak maksud saya? Jangan sampai keluar kata yang kotor. Karena kata-kata ini seperti paku yang ibu-ibu paku kalau ketemu. Salah. Cabut weh. Bekas kan? Maaf. Betul you minta maaf. Tapi dia butuh proses memulihkan hati itu. Pasti. Enggak karena dia buku ketua. Maaf ya. Dimaafkan. Baik kali lah ibu ketua. Cocok jadi ketua. Tapi dalam hati pasti saya aja begitu kok. Oh sejauh coba lukai tangan ibu sendiri. Lalu setelah dilukai kasih betadin, langsung ting, langsung sudah lebih. Cuma dipilih-pilih itu terjadi. Kasih betadin masih terasa sakitnya kan, bahkan makin perih. Sama dengan hati. Gue melakukan kesalahan, gue minta maaf, makin gue minta maaf makin perih hatimu. Sambil mengatakan dalam hati, gampang kali kawan ini minta maaf, tapi ya udahlah kau boleh buatlah, kata Tuhan harus memaafkan. Sakit kan? Iya. Sesudah kita minta maaf, apalagi yang terjadi kita paksa lagi orang itu. Udahlah aku minta maaf aku. Udah yuk kita makan bakso. Kayak mana lah cara aku makan bakso? Paham kan ibu-ibu kan? Itu dia, ya kan? Nah, di kedua dan ketiga lah kita paling sering. Dan hati-hati jangan sampai kita tanda kutip membunuh karakter seseorang karena kemarahan kita. Kita sudah merebut hak prerogatifnya Tuhan atas orang itu. Makanya apa kata Tuhan? Hak pula dendam dan pembalasan. Jangan kau ambil itu. Lah kalau itu hak Tuhan, hak kita apa? Saya tanya ibu-ibu. Supaya kita dari sekarang belajar marah dengan benar. Haknya ibu-ibu sebenarnya apa di semua situasi dan kondisi yang tak sesuai ekspektasi, apapun itu, di semua ketidakadilan yang kita alami, haknya kita apa ibu-ibu? Menguasai diri sendiri. Menguasai diri sendiri. Itu hak kita. Apa hak kita? Kita bisa hak nih ya. Hak itu hak yang harus kita peroleh. Apa hak ibu-ibu? Saya menyakiti ibu-ibu nih. Kata Tuhan, urusanku itu. Lalu urusanku apa Tuhan? Apa? Kasih. Apa? Yes. Mengampuni. Makanya kasih itu isinya harus mengampuni. Jangan cuma mengasihi tanpa mengampuni. Jangan. Ngerti nggak mengasihi tanpa mengampuni? Ya udah, aku maafkanlah dia. Tapi aku nggak mau lagi lihat manusianya, enggak. Terus mau kemanakan manusia itu?
Ya, apa kita? Mengasihi. Dan saya tahu teramat sangat persis betapa tidak mudahnya seperti itu. Karena saya itu puluhan tahun menyimpan amarah yang luar biasa. Kebayang ibu-ibu dari kelas 6 SD saya di abuse sampai kelas 3 SMA, diperkosa dengan sesuka hatinya, dan di bawah ancaman kalau saya ngomong mama saya akan dibunuh. Tiap hari saya ketemu dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Kebayang nggak ibu? Puluhan tahun, dan itu berefek kepada fisik dan juga psikis saya. Luar biasa. Yang saya syukuri di semua pengalaman itu, kalau ibu baca buku saya Unconditional Love, kalau enggak ya haleluya, ya kan? Yang baca itu, yang saya syukuri modal saya apa? Doa seorang ibu. Mama saya tidak tahu kalau saya dipersekusi seperti itu, diperkosa seperti itu bolak-balik, nggak tahu dia. Tapi doanya nggak pernah berhenti. Doa itu memang tidak menghentikan perilaku manusia laknat ini, tapi menjaga roh saya dari kehancuran. Menolong saya setelah puluhan tahun menemukan hidupku ada di tengahmu, ya kan? Tak hanya yang baik saja yang ku. Kemana sekarang Tuhan membawa saya? Wah, saya berani katakan melebihi pendeta biasanya di gereja saya. Karena saya Tuhan bawa dalam pelayanan konseling bersertifikat nasional, ketemu dengan orang-orang yang punya pengalaman yang sama. Kebayang ibu-ibu, mahasiswa saya ngomong saya diperkosa bapak saya diperkosa abang saya, diperkosa tulangku, sepupuku, segala macam. Pengen kuremukkan manusia itu karena amarah. Jadi saya sekolah sambil berobat jalan. Tuhan kasih jiwa-jiwa ini yang Tuhan pakai memulihkan saya, memulihkan saya. Marietta, belum kau pulih aku, belum. Karena ketika dia sebelum mati saya melepas pengampunan ke dia, itu belum pengampunan yang berisi kasih tanpa syarat, belum. Hanya karena saya seorang pendeta, saya melayani dia sebelum mati dan mengampuni dia. Bayangkan hal itu itu kan? Kemarahan itu sangat-sangat merusak. Saya dicek ke dokter jantung, di scanning apa segala macam dulu, gak ada sakitnya, tapi ngangkat satu sendok pun saya tidak bisa karena tremor. Mendengar di sana orang berantem, saya yang pingsan. Serabu itu fisik saya dulu. Ibu sekarang siapa yang tidak saya hadapi? Bukan sombong, artinya bagaimana Tuhan membangun mental spiritual saya, kekuatan doa. Jadi menjadi pendeta bukan berarti saya tidak pernah marah. Saya bilang tadi cukup sering marah dengan ketidakadilan yang saya lihat dengan mata kepala saya di gereja saya, marah. Tapi cara marah saya elegan. Saya melayani dengan cara yang berbeda. Saya share di Facebook, Instagram. Wah, saya menemukan ternyata ada banyak orang yang sama seperti saya tapi tak berani ngomong. Jadi sayalah caranya, alatnya ngomong. Banyak rekan saya pendeta di gereja saya, banyak yang mengalami KDRT. Ketika saya share tulisan-tulisan tentang KDRT, kak itu aku kak, dan tak bisanya kurubuhkan tembok gereja itu. Tapi syukurlah, kalau enggak saya merusak. Ya kan? Saya tahu berderisnya batasannya. Ibu-ibu, hidup tak akan selalu membawa kita kepada hal-hal yang baik-baik saja, enggak. Yang datang dari luar sana itu tidak bisa kita kontrol. Tapi respon kita pada hal itu bisa, ibu-ibu, percaya. Makanya apa kata kitab Amsal? Ya, orang kalau menyimpan amarah dalam hatinya bodoh. Mengeluarkan dengan cara yang tidak tepat juga bodoh. Jadi belajar kontrol diri itu paling enak dari pedagang. Pedagang jeruk. Ibu kalau belajar jeruk kan kita mengajukan pertanyaan yang sebenarnya bodoh. Manis gak pak? Emang dia dari dalam jeruknya gitu. Dia cenayang yang tahu itu manis apa enggak. Meskipun banyak bilang, pilihlah yang licin, kulitnya yang kayak gini-gini, yang manis. Ada tutorial gitu, milih jeruk yang ada kan? Nggak selalu tepat kan? Tapi nggak pernah kita tidak bertanya, manis nggak pak? Manis kok, berkali ibu
ya kan? Dikasih lagi ke kita, cicipi Bu, bener manis. Sampai di rumah sekilo semuanya asam. Balik kita ke tukang jeruknya, bawa sekilo. Oh, mak gitu biar tahu dia. Maksud bapak bohongi saya. Ini sekilo semua asam semua. Coba ya bla 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 bla. Disenyum-senyum sambil bersih-bersihkan lap jeruknya. Apa yang maksudnya? Bu, baru sekilo aja ibu beli asam, ibu udah kebakaran jengkol. Saya 1 kuintal tuh Bu. Biasa aja. Belum lagi kebiasaan kita, sudah nawar tanpa peri kemanusiaan. Ya toh, bolak balik kotak-atik itu barang, terus gak jadi anak. Kata penjual, belajar sabarlah dari pedagang orang Cina, jangan pedagang orang Batak. Kalau pedagang orang Batak ibu perlakuan begitu, selesai ibu. Masih manis nggak Pak? Aku perlu pakai manis apa enggak? Emang aku jeruk? Pertanyaan saja. Pertanyaan cuma 1, 13 jawab. Berapa sekilo Pak? 25.000. Boleh nggak Pak 20.000? Kalau nggak ada uang kampus kau belajar di sini. Belum nanya apa-apa kita diam aja balik. Ibu mau beli atau mau bawa doang datang ke sini? Pedagang Batak, tapi kalau Cina, kalau ditengok-tengoknya dibacaannya wajah kita ini agak ada nyata aja beli kalikunya. Bodoh apa? Katanya begitu. Boleh 5 juta? Ih, tetanggaku 5 juta tuh. Langsung dia berusaha PDKT. Artinya kalau ke pasar itu latihan besar. Pikirkanlah perasaan para pedagang itu menghadapi ibu dan belajarlah dari mereka supaya ketika kita marah dengan benar, ngerti. Dan yang terpenting ketika belajar marah ini apa? Kalau sudah kita keluarkan amarah kita, lalu kelihatan responnya di sini berubah, gitu kan? Nyadar ini orang, kalau kita marah, nyadar dengan kesalahannya, jangan sungkan untuk minta maaf. Karena minta maaf itu jembatan pemulihan, meskipun bukan kita yang salah. Melakukan kesalahan itu manusiawi, memaafkan itu level ilahi. Ibu mau di level mana? Manusia. Yang salah juga manusia kok. Tapi naiklah ke level ilahi. Salah atau tidak salah? Maaf ya aku marah ya. Ya aku hanya berharap kau paham lah. Aku juga tahu kok. Aku bisa di kondisimu itu juga. Aku juga nggak sempurna. Jadi kan berpelukan macam telenabis kan? Berpelukan, saling memaafkan akhirnya. Nah itu. Apalagi satu yang terakhir dikatakan firman Tuhan tadi, jangan mendukakan Rohul Kudus. Itu maksudnya apa? Saking marahnya kita. Nah, saya harus kasih tahu ke ibu-ibu, keistimewaan orang Kristen itu apa? Ketika Tuhan ajari kita berdoa, Dia tak pernah mengajari kita berdoa menghancurkan hidup orang lain. Hancurkan hidup Tuhan. Balaskan sakit hati ini Tuhan. Hancurkan Tuhan, hancurkan. Apa yang Tuhan ajarkan? Ampunilah dia. Kasihilah musuhmu. Satu-satunya musuh yang tak layak dikasihi di dunia ini siapa? Itu mana yang pengasih itu tak tahu kayak mana lah. Jadi salah paham. Selain yang satu ini, semua jenis musuh termasuk mantan perlu dikasihi. Tapi musuh yang satu ini tak layak dikasihi siapa? Iblis. Dan sebenarnya cuma dia yang musuh kita. Nggak ada yang lain. Musuh kita cuma iblis itu musuh kita, gitu kan? Suami bukan musuh kita. Jadi jangan jadi ubah teman hidup menjadi musuh hidup. Anak pun bukan musuh. Makanya jangan membangun permusuhan dengan anak, gitu kan? Jadi kekristenan tidak mengajarkan begitu. Ada doa untuk menyerang orang lain. Kalau kita nggak ada sama sekali. Disitulah kita tidak akan mendukakan Roh Kudus.
Itu. Nah kami orang Batak ada yang seperti itu, orang Batak yang belum hidup baru. Nanti saya terjemahkan. Perkataannya begini. Sudah, aku maafkan. Dia Batak, aduh kamu berdabu-dabu begitu. Saya sudah maafkan. Tuhanlah temanmu berperkara. Makanya kau, jadi macam mana ya? Jadi aku maafkan dia Tuhan, tapi kau jangan maafkan dia. Dan kata Tuhan, terus di mana letak maafmu kubikin? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kau ampuni dia Tuhan, tapi jangan ampuni dia. Bersilat lidah kepada Tuhan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Yang menjadi urusan Tuhan jangan urus. Biasa akan mengurus urusan sendiri, ibu-ibu ya. Ya. Urusan Tuhan aja tak layak kau urus, apalagi urusan sama kau. Nah itu. Bayang uruslah kesalahan sendiri, ya, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan supaya kehidupan kita itu tidak mendukakan Roh Kudus. Ada satu kata di lagu kita yang pertama tadi yang ibu-ibu terpleset, itu karena ibu-ibu tidak paham. Akan ku pikul salibku, bukan mu, karena engkau takkan sanggup memikul salib Tuhan. Maka lagu itu kan doa kita, praise worship kita, amati. Ini tadi ibu menyanyikan, akan ku pikul salibmu, kondisi apapun pikullah sampai akhir, dan tetaplah menjadi berkat di situ. Karena kenapa? Cukuplah kasih setia. Iya, di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu akan menjadi nyata. Marah, ayo. Rame-rame pun boleh. Tapi marahlah dengan damai. Karena orang ketika melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran tapi tidak meresponnya, dosa. Oke ibu, mari belajar marah dengan damai. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau mengingatkan kami dengan salah satu kelemahan kami sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Kosakata yang begitu banyak yang sering kami lampiaskan lewat kata-kata yang tidak tepat, karena kami tersinggung, karena kami kecewa, karena kami marah. Terima kasih, hari ini Tuhan mengingatkan kami, marah adalah salah satu emosi dasar kami. Itu sesuatu yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh miliki, tetapi kami harus belajar untuk bisa marah dengan benar, seperti Engkau juga marah. Terima kasih Kristus. Beri kepekaan di hati kami para ibu-ibu ini supaya kami semakin peka akan kehendak Tuhan. Penuhi hati kami dengan cinta tanpa syarat dan ketentuan berlaku, cinta yang berisi pengampunan, agar kami selalu punya alasan untuk boleh mengaplikasikan kebenaran bahwa relasi dengan siapapun terlalu berharga Tuhan untuk dipulihkan. Terima kasih Kristus. Hamba mundur, hamba boleh semakin kecil, direndahkan, dilupakan orang pun tidak mengapa, asal Tuhan yang sudah hamba beritakan termeterai di hati yang mendengarkannya. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.